Jika mendengar kata bersolek, biasanya amat dekat kaitannya dengan wanita. Bagaimana tidak? Hal ini tak lain karena wanita identik dengan kata cantik. Demi mendapatkan kata cantik inilah, seorang wanita pun bersolek. Namun, tahukah kalian bahwa agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berhias yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam? Untuk itu, berikut selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Apa kabar sobat Kitabisa dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat menarik menurut saya, yakni berdandan untuk muslimah dalam pandangan Islam. Dan tentunya, pada pembahasan kali ini saya merujuk pada salah satu literasi yang berjudul Wanita Muslimah Berdandan dan Bersolek dalam Bimbingan Islam, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik teman-temanku, para sahabat Kitabisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang kepada kita untuk berdandan, bersolek maupun berhias. Justru, agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdandan yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat kita sebagai kaum muslimah. Untuk itu, terdapat beberapa kaidah berdandan dalam agama Islam. Di antaranya yang pertama adalah larangan tabaruj. Tabaruj sendiri berasal atau diambil dari kata al-buruj, yang mana salah satu maknanya adalah berlebihan dalam menampilkan atau menunjukkan perhiasan atau kecantikan, seperti leher, dada, kemudian pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Ini seringkali kita lihat bagaimana fenomena kaum muslimah yang banyak menggunakan hijab dengan diikat lehernya dan ditunjukkanlah kalungnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan fenomenal. Padahal agama Islam melarang hal tersebut dikarenakan banyak mudaratnya atau dapat memicu syahwat para kaum laki-laki. Yang kedua, para wanita muslimah yang berdandan atau bersolek hendaknya ia pahami betul mana bagian tubuh yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Aurat itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus ditutup atau tidak diperlihatkan. Para sobat kita bisa tahu nggak bahwasannya wanita itu sendiri adalah aurat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa al-mar'ah aurah wa innaha idza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan, yang mana artinya adalah wanita adalah aurat. Jika ia keluar dari rumahnya, maka ia akan dibuntuti dengan syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, di sini kita harus pahami betul-betul teman-teman, bahwasannya ada beberapa aturan atau pembagian aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, di hadapan sesama wanita, dan di hadapan mahramnya. Nah, aurat yang untuk para wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya sendiri adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan juga telapak tangan. Di sini kita harus pahami betul-betul, baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk para sahabat kita bisa juga, bahwasannya kita sering melihat ketika kita keluar untuk pergi ke kampus atau pergi ke suatu forum atau acara yang tentunya dihadapkan dengan para lelaki yang bukan mahram kita, teman kita, atau ya lain sebagainya lah. Kita sering tidak memakai kaos kaki, kemudian mungkin memakai lengan yang kurang panjang sehingga terlihatlah
sedikit pergelangan tangan kita. Kemudian kita menggunakan hijab yang mengikat leher sehingga terlihatlah dada kita walaupun kita memakai hijab. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus benahi betul-betul, tancapkan pada diri kita teman-teman bahwasannya kita adalah wanita muslimah. Wanita muslimah tentunya mahal, bak mutiara di tengah lautan, yang mana tidak sembarangan para kaum lelaki yang bukan mahram kita bisa melihat hal-hal yang tersebut aurat kita. Kita harus benar-benar pahami bahwa kita itu mahal, teman-teman. Baik teman-teman, kaidah yang ketiga adalah memperhatikan betul-betul bagaimana cara bersolek yang dilarang dalam agama Islam. Di antaranya adalah menggunakan barang-barang kosmetik yang dari bahan yang haram, mencukur alis, kemudian mengikir gigi, menyambung rambut, bertato, kemudian memanjangkan kuku, dan berhias atau berdandan menyerupai kaum laki-laki. Ini penting sekali untuk kita pahami. Mungkin di antara larangan tersebut, di antaranya mungkin beberapa kita sendiri lakukan, teman-teman. Padahal kita sudah pahami betul-betul bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan pasti di antaranya ketika kita lakukan akan menimbulkan banyak mudarat bagi diri kita sendiri. Tentunya merugikan diri kita sendiri. Jadi harus kita camkan betul-betul untuk tidak melakukan larangan-larangan tersebut. Baik teman-temanku, para sahabat kita bisa dimanapun Anda berada, yang perlu kita perhatikan betul-betul di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syariat dalam Islam lebih mengetahui tentunya mana segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi para hambanya. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk taat, lagi tunduk terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu di dalamnya adalah syariat atau kaidah dalam bersolek atau berdandan. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit hal yang dapat saya sampaikan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita bisa menjadi wanita muslimah yang baik, berbudi pekerti luhur, dan tidak melanggar syariat Islam dalam berdandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.